Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini, kalau kita boleh ada, sebagaimana kita ada, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita diciptakan, kita hidup, kita bernafas, semua karena kebaikan Tuhan. Mari dalam ibadah kita hari ini, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Yesus Tuhan, Engkaulah Allah kami. Engkau yang layak untuk terima pujian kami. Haleluya. Nyanyi pujian ini Bapak Ibu, kita mulaikan ibadah kita. Haleluya. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak Tuhan, kehendakmu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, oh, oh, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah. haleluya, terpujilah Tuhan. Katakan Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Katakan lagi, Yesus Tuhan, Engkaulah Allah kami. Hanya Engkau yang layak untuk terima pujian kami. Engkau yang layak terima penyembahan dari kami. Haleluya, haleluya. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Mari nyanyikan Hosana bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. terpujilah Tuhan Yesus. Oh, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami bersuka cita, bersyukur kepadamu atas kesempatan yang indah yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk dapat memuji, membesarkan namamu dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, kami rindu kehadiranmu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau ada di tempat di mana kami ada.
ada untuk beribadah kepadamu. Jamah kami semua ya Tuhan, melalui setiap puji-pujian yang keluar dari mulut kami boleh menyenangkan hati Tuhan, terutama firman-Mu boleh kembali membentuk hidup kami. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah ini, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Bersama dengan Yesus, kita akan lakukan perkara yang besar. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Nyanyi pujian ini sama-sama. Bersama Yesus, lakukan perkara yang besar. Haleluya. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Haleluya. Juru selamat kita Yesus, anak domba Allah. Haleluya. Yesus, tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Haleluya. Katakan lagi, Yesus, anak domba Allah, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Oh Tuhan, pencipta langit dan bumi, dengan kuat kuasanya. Nyanyi pujian ini sama-sama. Oh Tuhan, pencipta langit bumi, dengan kuat tangannya. Tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Katakan tiada yang mustahil. Haleluya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit dan bumi, tiada yang mustahil bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi, dengan kuat tangannya. Tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan lagi, tiada yang mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dia Allah yang gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bagi Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari katakan, yang lemah kita akan dikuatkan, yang susah kita akan dihiburkan oleh Tuhan. Amin. Percaya Bapak Ibu. Haleluya. Oleh kuasa firman.
bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Asal kita percaya dengan iman kita. Amin. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari katakan dengan iman, yang lemah dikuatkan, yang susah mendapat penghiburan yang daripada Tuhan. Haleluya. Disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Dikuatkan, amin. Percayalah dengan iman kepada Tuhan. Kuasa firman tidak pernah berubah. Haleluya. Semua pasti jadi. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Dengan iman kita kepada Tuhan, semua jadi dengan kuasa firman. Kita mau tetap katakan bahwa iman kita tetap ada di dalam Yesus. Haleluya. Jangan pernah kita tinggalkan kepercayaan kita. Karena sekali lagi tidak ada yang mustahil kalau kita percaya kepada Yesus. Haleluya. Saya mau kita semua nyanyikan pujian ini. Imanku tetap di dalam Yesus saja. Haleluya, haleluya. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Yesus saja yang telah mati buatku di Golgota. Ku girang setelah ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Lagi kita mau katakan imanku tetap teguh di dalam Yesus saja. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yang telah mati buatku di Golgota. Ku girang setelah ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Ku girang setelah ku yakin hal yang tak nampak. Haleluya. Imanku tetap teguh di dalam Yesus saja. Amin Tuhan. Yesus, Imanku tetap teguh di dalam Yesus. imanku tetap teguh di dalam Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Allah yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Allah yang sudah menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Allah yang memberkati setiap kehidupan kita. Karena itu
Jangan pernah kita ragukan kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita mau kembali dengar kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman itu akan menguatkan setiap kehidupan kita. Nyanyi pujian ini berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku tidak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah ragu akan kasih dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan lagi kepada Tuhan, apapun yang terjadi, tidak akan pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan iman kepada Tuhan. Pernyataan kita di hadapan Tuhan, melewati setiap gunung yang tinggi, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, haleluya, Engkau Allah yang menyembuhkan kami Tuhan. Amin, amin, haleluya. Engkau selamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang jadi masalah kehidupan kami mau nyatakan, kami percaya Tuhan dengan iman. Kami mau percaya penuh kepadamu Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala sesuatu bagi kami Tuhan, setiap umat-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan apa menjadi isi hati-Mu Tuhan bagi kami. Tuhan urapi hamba-Mu dan biarkanlah firman-Mu itu Tuhan bekerja dalam setiap hati umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya dengan firman-Mu itu yang akan memberikan kekuatan baru bagi setiap kami Tuhan. Firman-Mu yang sanggup memberikan kekuatan, kesembuhan, bukan Firman-Mu itu sendiri adalah Engkau yang sanggup menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Tolong sertai jalan ibadah ini sampai akhirnya Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus kita baik, sangat baik, teramat baik atas kehidupan kita. Puji Tuhan, saya berterima kasih kalau sampai pada saat ini saya masih dipercayakan untuk ambil bagian dalam melayani firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala,
para wakil gembala dan Bapak Ibu Saudara semua. Mari tidak berlama-lama saja kita buka Alkitab kita terambil dari Injil Matius 17 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Matius 17 ayat 14 sampai dengan 21 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kalau bisa sama-sama kita menyimak, Bapak Ibu Saudara di rumah punya kebebasan untuk ambil Alkitab Saudara. Kalau bisa jangan pakai gadget karena di rumah pasti ada Alkitab, saya percaya. Dan kita sama-sama boleh menyimak apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 17 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah dialog di sana di mana ada seorang tua yang dia ingin bertemu dengan Yesus, mengutarakan klaim dia tentang penyakit yang dialami oleh anaknya. Dan dia katakan bahwa dia sudah bawa ke murid-murid Yesus tetapi tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Sebenarnya pada akhirnya Yesus marah kepada orang ini, bukan kepada murid-muridnya. Artinya bahwa sebenarnya Tuhan tidak marah kepada murid-muridnya, tetapi justru Tuhan menegur dia. Bahwa yang membuat anaknya ini tidak sembuh bukan karena murid-muridnya, tetapi karena iman percaya dia tentang kuasa yang sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada murid-muridnya. Sebab setiap pelayanan yang dipercayakan kepada setiap murid-murid Yesus itu sudah disertai dengan tanda-tanda kuasa. Yang membuat tidak terjadi mujizat bagi anak dari orang tua ini bukan karena murid-muridnya tidak sanggup dan mampu, tetapi oleh karena ketidakpercayaan orang ini terhadap doa daripada murid-murid Yesus. Saya percaya juga beberapa kita ketika pada waktu sakit ada orang-orang tertentu. Mereka percaya kepada seseorang atau salah satu dokter yang mereka sangat percaya. Sekalipun dokter itu biasa-biasa saja, ketika mereka sakit, mereka maunya ke dokter itu. Anak-anak sering bawa orang tua ke dokter yang terbaik, dengan titel yang cukup baik. Dan saya percaya dokter punya pengalaman yang luar biasa. Tetapi karena orang tua yang sakit ini, dia hanya percaya kepada satu dokter yang dari dulu, dari usia muda, dia percaya kepada dokter itu. Maka walaupun dibawa ke dokter yang lain, yang punya titel yang lebih baik, punya keahlian yang lebih luas, rasanya dia tidak sembuh. Itu yang saya mau katakan, bahwa karena imannya, karena kepercayaan dia bergantung, dia mengutuskan seorang dokter ini, sehingga dia rasa kalau dia ke dokter yang biasa-biasa ini saja, sudah dapat menyembuhkan dia. Nah, itu yang terjadi oleh seorang bapak ini terhadap anaknya. Ketika dia katakan kepada Tuhan Yesus bahwa anaknya sakit, dia datang, saya bacakan sekali lagi kepada Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, Tuhan kasihanilah aku, ini menurut orang tua, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya.
Jadi sebenarnya bukan mereka tidak dapat menyembuhkannya oleh karena ketidakpercayaan Bapak ini kepada orang-orang dari murid-muridnya Yesus ini, sehingga tidak ada terjadi kuasa kesembuhan bagi anaknya ini. Lalu kemudian firman Tuhan katakan, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus tak sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya murid-murid Yesus ini dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka, mereka sudah diberikan kuasa. Seringkali kita terjebak sebagai orang percaya, kita terjebak dengan mujizat-mujizat yang dialami oleh banyak orang. Sementara kita lupa, tanpa kita sadari bahwa kalau kita ada sampai pada hari ini, kita boleh ada hidup sampai pada hari ini, itu juga bagian dari mujizat yang terbesar dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita hidup sampai hari ini, kita boleh berada sampai hari ini merupakan bagian dari mujizat Tuhan terhadap saudara dan saya. Nah, beberapa orang di antara kita yang beberapa waktu yang lalu oleh pandemi COVID, banyak yang sudah tinggalkan kita. Banyak orang yang dalam keadaan sehat tiba-tiba jatuh di kamar mandi lalu dipanggil pulang ke pangkuan Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya kita masih ada sampai hari ini bagian dari mujizat yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Karena itu ketika murid-murid Yesus melayani pekerjaannya Tuhan sudah sertai dengan tanda-tanda kuasa atas hidup mereka. Dan bukan saja kepada murid-murid, kepada saudara dan saya sebagai orang-orang percaya sudah diberi kuasa. Oleh karena itu, dalam Markus 9 ayat 23 firman Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Artinya bahwa setiap orang percaya, Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa kepada kita untuk mengalami mujizatnya. Bahkan di dalam terjemahan lain dikatakan, kenapa kamu meragukan apakah aku bisa melakukan sesuatu? Tuhan mempertanyakan. Apa saja bisa, kata Tuhan, asal kamu percaya sungguh-sungguh kepadaku. Jadi yang membuat kesembuhan dalam setiap sakit penyakit kita, yang membuat mujizat terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita menaruh iman kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu pasti terbaik dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa kita sudah menerimanya. Sekalipun secara de facto, secara nyata kita belum menerima. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, kita percaya kita sudah menerimanya. Mungkin bukan hari ini kita menerima apa yang kita mintakan. Mungkin bukan besok, mungkin bukan 1 bulan, mungkin 1 tahun. Tapi tiba waktunya Tuhan, apa yang pernah kita lupa, bahkan kita sudah lupa apa yang kita pernah mintakan kepada Tuhan. Di saat itu Tuhan ulurkan tangannya untuk memberikan apa yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Karena itu firman Tuhan mengajarkan saudara dan saya, untuk kita percaya apa yang kita minta dan doakan, kita sudah menerimanya. Kita lihat ayatnya, apa yang dikatakan oleh Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24 firman Tuhan katakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, bahwa hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi bukan saat itu kita menerima apa yang kita minta dan doakan. Firman Tuhan katakan kita akan menerima karena kita percaya sungguh-sungguh. Jadi kalau kita bicara tentang akan menerima, berarti bukan pada saat itu. Mungkin bukan besok. Mungkin bukan 1 minggu ke depan, mungkin bukan 1 bulan. Bahkan apa yang kita minta, pernah kita minta, kita lupa. Tapi pada saatnya apa yang kita pernah minta, Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Dia akan menggenapi janjinya. Dia akan memberikan apa yang saudara perlukan, apa yang saudara butuhkan. Bahkan dalam kitab Efesus katakan, Tuhan mampu memberikan lebih daripada apa yang kita minta dan doakan dalam kehidupan saudara dan saya. Sebagaimana yang dialami oleh seorang ibu Yesus, Maria. Bahwa usia masih relatif muda, saudara. Belum pernah berumah tangga. Tetapi ketika malaikat datang mengunjunginya, secara logika mustahil, tidak akan mungkin bahwa Maria bisa mengandung seorang bayi. Yang bayi itu kemudian menebus saudara dan saya.
Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika malaikat ini datang katakan kepada Maria bahwa dia akan mengandung, dia akan hamil. Sementara Maria belum pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Tapi Maria percaya sebagaimana apa yang dikatakan oleh Alkitab dalam Lukas 1 ayat yang ke-37. Lukas 1 ayat yang ke-37 firman Tuhan katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oh, haleluya. Bisa bilang amin, saudara. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya, kita mau berjalan sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Kita mau taruh percaya penuh kepada Tuhan, dan Tuhan akan berikan kuasa kepada saudara dan saya untuk melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan di dalam kitab Kejadian, kalau tidak salah ayat 18, ayat 14b, a maksud saya, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan yang kita imani di dalam Yesus Kristus. Masalah yang paling utama menyebabkan para murid tidak melihat tanda-tanda mujizat terjadi atau para murid tidak dapat mengusir setan ini adalah karena mereka kurang percaya. Yesus sendiri juga katakan kepada murid-muridnya, bukan kepada orang tua ini saja yang karena ketidakpercayaan kepada kuasa yang diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus, tetapi juga murid-muridnya. Yesus katakan bahwa mereka juga kurang percaya kepada Yesus, baik kepada apa yang diberikan kuasa kepada mereka maupun atas kuasa yang telah diberikan kepada orang-orang percaya. Yesus berkata bahwa jika mereka mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, mereka dapat memerintahkan agar gunung pindah. Dengan iman yang demikian, tidak ada lagi yang mustahil bagi mereka. Yuk kita lihat dalam ayat pokok tadi, dalam Matius 17 tadi, firman Tuhan katakan, ayat 20, firman Tuhan katakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, bukan saja kepada orang tua dari anak ini, tetapi kepada murid-muridnya juga Yesus katakan bahwa karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Sebenarnya berbicara tentang iman, saya dapat kategorikan iman ada dua bagian. Bagi saya pribadi, saya dapat mengkategorikan iman ada dua bagian. Satu iman yang sebesar biji sesawi yang dapat saja memerintahkan gunung itu berpindah. Tetapi yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya, bukan saja iman yang hanya sebesar biji sesawi, tapi iman yang sempurna, saudara. Artinya bahwa sekalipun tidak ada tanda-tanda mujizat yang terjadi dalam setiap doa kita, dalam setiap permohonan kita, dalam setiap masalah pergumulan yang kita hadapi, tidak ada tanda-tanda pertolongan Tuhan, tapi kita tetap percaya bahwa sekali Yesus tetap Yesus, dan Yesus adalah Tuhan, dan Dia ada dalam segala waktu, dalam segala keadaan saudara dan saya. Itulah iman yang sempurna. Karena itu sebagaimana mengawali tadi saya katakan, seringkali kita terjebak untuk melihat orang mengalami mujizat, dan kita ingin kita juga mengalami mujizat yang sama. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara dan saya, di antaranya yang Tuhan kehendaki bukan saja iman sebesar biji sesawi, tapi iman yang sempurna. Sekalipun tidak ada tanda-tanda pertolongan Tuhan, tapi kita tetap bertahan di dalam iman percaya kita kepada Yesus, bahwa apapun keadaan yang kita hadapi, bersama Yesus kita akan cakap menanggung segala perkara. Oh haleluya. Ini yang Tuhan kadang-kadang izinkan kita melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Sekalipun tidak ada tanda-tanda pertolongan Tuhan, tapi kita tetap percaya Yesus adalah Tuhan, dan Yesus adalah Maha hadir dalam segala sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya. Sebagaimana moto dari Bapak Gembala senior kita, bahwa sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kita. Nah saudara, karena itu kita harus memiliki iman yang sempurna. Artinya sekalipun sepertinya tidak ada tanda-tanda pertolongan Tuhan, tapi kita tetap percaya bahwa Yesus Tuhan selalu ada. Dan Yesus tidak berubah.
dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yaitu yang kemudian dikatakan oleh kitab Ibrani 13. Kita lihat dalam kitab Ibrani 13. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan demikian. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Nah, tetap sama atau tidak berubah artinya bahwa Tuhan berjanji akan menyertai kita maupun memberkati kita, dan janji ini dia pasti akan menggenapinya. Dia tidak akan batalkan janjinya. Kenapa? Karena dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Janji di awal kehidupan saudara dan saya, di awal kehidupan dunia ini bagi setiap orang percaya kepadanya. Kalau janji penyertaan bagi setiap orang percaya, janjinya untuk memberkati setiap orang percaya, maka janjinya ini pasti dia akan genapi dalam kehidupan saudara dan saya. Juga sebagaimana tadi saya katakan di atas. Yesus sendiri katakan dalam Markus 11 tadi bahwa ketika kita berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan, kita percaya kita akan menerimanya. Bukan sudah menerima, tetapi kita akan menerimanya. Berarti ada waktu di mana Tuhan proses setiap permohonan doa kita. Sesuai dengan kapasitas kita untuk menerima, bukan meminta, tapi menerimanya. Karena ketika kita meminta sesuatu, dan Tuhan melihat bahwa, wah, ini dia tidak sanggup untuk mengatasi setiap pemberian Tuhan. Dan Tuhan batalkan pemberian itu. Karena Tuhan tidak mau anak-anaknya ketika diberi sesuatu menjadi orang yang sombong. Berbangga diri karena saya, karena usaha saya, karena perusahaan saya, karena titel saya, dan seterusnya. Karena saya. Nah, ini yang bahaya, saudara. Karena itu sering kali apa yang kita minta dalam permohonan doa kita, Tuhan selalu memprosesnya. Sehingga pada waktunya Tuhan akan berikan, bahkan permohonan kita lupa apa yang kita pernah minta. Tapi pada saatnya saudara perhatikan, janjinya akan digenapi dalam hidup kita. Kenapa? Karena dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebagai contoh, sesuatu yang sangat tidak mungkin, bahkan mustahil. Tapi di tangan Yesus, sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Saudara bisa bayangkan, saudara bisa panggil seorang yang ahli berhitung, matematika yang ahli di dunia untuk menghitung 5 roti dengan 2 ekor ikan bisa makan segitu banyak orang laki-laki, 5.000 orang, saudara bisa bayangkan. Dan masih sisa 12 bakul. Dari 2 ekor ikan dengan 5 roti, yang makan itu laki-laki semua. Tanpa perempuan dihitung. Bukan berarti perempuan tidak ada. Perempuan tetap ada di sana. Tapi perempuan tidak dihitung. Karena perempuan kadang-kadang kalau makan di meja ini nanti pindah di meja lain. Nanti di meja lain pindah lagi meja lain. Jadi susah dihitung. Lebih baik dihitung laki-laki aja. Jadi terhitung laki-laki itu ada 5.000 orang. Sebagaimana Alkitab katakan. Yuk kita lihat sama-sama dalam Matius 14. Kalau ayat pokok tadi Matius 17, ini Matius 14 ayat yang ke-15. Matius 14 ayat ke-15 sampai ke-21. Firman Tuhan katakan demikian. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Bukan sekedar makan, sekedar ala kadarnya, tapi mereka makan sampai kenyang. Oh, luar biasa. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Sesuatu yang mustahil dengan 2 ekor ikan, dengan 5 roti bisa memberi makan segitu banyak orang. 5.000 orang. Dan bahkan masih sisa 12 bakul. Dan oleh karena itu saya tadi katakan mau jago hitung di dunia siapapun tidak mampu berhitung. Dengan 5 roti 2 ekor ikan bisa makan begitu banyak orang. Tapi di tangan Yesus mujizat terjadi. Karena itu apapun pergumulan hidup yang saudara hadapi hari-hari ini. Kalau iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Kalau saudara memiliki iman persoalan pergumulan apapun yang kita hadapi. Kita percaya hanya dengan iman sebesar biji sesawi. Masalah kita dapat selesaikan oleh karena pertolongan Tuhan. Ketika kita datang minta bantuan Tuhan. Kita minta jalan keluar dari Tuhan. Maka dengan iman biji sesawi juga dapat memindahkan setiap masalah pergumulan yang saudara hadapi. Bahkan berkat-berkat yang luar biasa. Yang mustahil, yang tidak mungkin. Di tangan Yesus sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang mustahil menjadi yang tidak mustahil. Dengan 5 roti, 2 ekor ikan saja bisa memberikan makan 5.000 orang sampai kenyang. Dan saya percaya, apapun pergumulan hidup saudara hari-hari ini yang saudara hadapi, taruh iman percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan saudara. Mungkin hari-hari ini saudara sulit dalam masalah ekonomi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan saudara. Serahkan seluruh kehidupan saudara kepada Tuhan. Taruh percaya penuh kepada Tuhan. Begitu juga satu langkah iman yang luar biasa. Yang dialami oleh seorang Simon Petrus. Seorang nelayan yang handal di lautan. Dia punya pengalaman. Seorang nelayan yang bukan baru bernelayan. Tapi dia punya latar belakang keluarganya seorang nelayan. Dan dia punya pengalaman tentang laut. Dan dia tahu persis tentang kelautan. Pada satu ketika dia kembali dari laut, dia tidak mendapatkan sesuatu dari hasil lautan. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dan apa yang Yesus katakan, Simon Petrus bertolak lagi lebih ke dalam. Kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya, Tuhan mau kita tidak di luar, di pinggir-pinggir pantai saja. Tapi Tuhan mau kita masuk lebih dalam lagi untuk mengenal satu pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Itu Yesus Kristus. Kita jangan saja di pinggir-pinggir pantai. Tapi kita mau masuk lebih ke dalam lagi. Lebih ke dalam lagi untuk mengenal satu pribadi yang luar biasa. Yang dapat melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang mustahil bagi manusia. Tapi bagi dia tidak ada perkara mustahil. Satu pribadi itu yang kita kenali itu Yesus Kristus Tuhan. Sebagaimana sebuah pengalaman yang dialami oleh seorang Simon Petrus. Kita lihat Alkitab katakan di dalam Lukas 5 ayat 1-9. Pengalaman yang dialami oleh seorang Lukas, di mana dia seorang nelayan yang punya pengalaman tentang kelautan. Sepanjang malam dia sudah melaut, tapi dia tidak mendapatkan apapun. Dan ketika Yesus bertemu dengan dia, firman Tuhan katakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Sebenarnya orang-orang datang untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus. Tapi Yesus tidak fokus kepada orang banyak. Yesus fokus kepada satu orang nelayan ini. Lalu dikatakan di sini, ia naik ke dalam satu perahu itu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub
oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dalam Injil Yohanes jumlah ikan sekitar 153 ekor. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang Simon Petrus punya pengalaman tentang kelautan. Dia seorang nelayan dari usia muda. Dia bisa berkata kepada Yesus, sepanjang malam aku sudah menjala, tidak dapat sesuatu. Tetapi Guru, karena firman-Mu, karena perkataan-Mu, aku lakukan juga. Aku kerjakan juga. Dan saudara lihat, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan firman Tuhan katakan, hampir koyak jala yang ditarik oleh Simon Petrus. Jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kemustahilan. Asalkan kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka mujizat itu pasti terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita percaya kepada Tuhan bukan sekedar hanya di pinggiran pantai saja. Tapi kita mau sediakan waktu lebih banyak untuk masuk lebih ke dalam lagi. Untuk selalu punya waktu untuk cari mengenal pribadi ini. Yesus Kristus lewat kebenaran firman Tuhan. Selalu punya waktu untuk membaca Alkitab. Selalu punya waktu untuk berlutut, berdoa, menyembah kepada Tuhan. Di sana saudara akan mengenal satu pribadi yang dapat melakukan sesuatu yang mustahil. Tapi bagi dia tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh baik. Dan saya percaya saudara juga akan pasti mengalami mujizat kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan seluruh kehidupan saudara kepadanya. Dan saya percaya Tuhan akan kerjakan dengan waktunya, dan pada saatnya Tuhan akan menggenapi setiap permohonan saudara. Haleluya. Iman yang beri menang. Haleluya. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang. Yang kalahkan dunia. Haleluya, haleluya. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang. Yang kalahkan dunia. Haleluya. 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 Tambah-tambahkan iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iman yang beri menang. Yang kalahkan dunia. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang. Yang kalahkan dunia. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang.
betapa kami harus berbangga memiliki Engkau, satu pribadi yang menjamin keselamatan hidup kami. Karena keselamatan saja sudah Engkau pastikan dan jaminkan dalam kehidupan kami. Apatah lagi kehidupan kami yang sementara dalam dunia ini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya. Haleluya Yesus. Kuatkan kami terus dapat bertahan di tengah-tengah dunia yang tidak punya kepastian ini Tuhan. Kami butuh Engkau dalam hidup kami. Kami sangat membutuhkan Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap waktu, setiap masalah, dalam setiap pergumulan kami. Baik atau tidak baik waktu kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory, 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 glory. Haleluya. Haleluya. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Iman yang beri menang. Amin, amin, amin. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Haleluya. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Taruh percaya kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka kita akan melihat kuasa mujizat Tuhan kerjakan pada waktunya dalam hidup saudara dan saya. Oh haleluya. 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 Oh percaya saja. Percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja. Percaya saja. Percaya, percaya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Semua pasti jadi. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja. Percaya saja.
saja. Semua pasti jadi, percaya saja. Semua pasti jadi, percaya saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami aminkan pujian ini ya Tuhan. Segala sesuatu yang kami mintakan ke dalam tangan kasih Tuhan, kami percaya Engkau pasti melakukan yang terbaik atas kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar pada saat ini Tuhan. Yang mengingatkan kami di dalam tangan Tuhan sesuatu yang tidak mungkin terjadi pasti terjadi. Sesuatu yang mustahil, bagimu tidak ada perkara mustahil. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan dan kami taruh percaya penuh bahwa pada saat nanti kami meminta sesuatu, kami percaya kami akan menerimanya pada waktu yang sudah Engkau tentukan. Sesuai dengan apa yang kami mohonkan, bahkan lebih daripada itu Engkau sanggup memberikannya kepada kami. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah tangga mereka masing-masing, Tuhan lawat mereka. Kalau di antara mereka ada yang mengalami sakit penyakit dan minta permohonan Tuhan, tolong sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang di rumah-rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, Tuhan lawat mereka. Ulurkan tangan kasih kuasa bilu-Mu, jamah dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Yang saat ini di antara kami ada yang kehilangan kekasih-kekasih mereka. Tuhan datang dengan penghiburan dari Roh Kudus. Kuatkan keluarga yang ditinggalkan, baik almarhum maupun almarhumah. Tuhan berikan penghiburan yang sejati karena kami percaya di dalam Engkau kami punya sukacita, jaminan kehidupan yang kekal. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu tertanam di tanah hati kami masing-masing, untuk tetap mengandalkan dan percaya bahwa di dalam tangan Tuhan kami bisa memperoleh dan boleh memperoleh segala sesuatu sesuai dengan janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi memberkati anak-anak-Mu yang sudah menikmati firman Tuhan pada saat ini. Memberkati pekerjaan mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati usaha mereka, memberkati toko-toko mereka, warung-warung mereka, bahkan memberkati setiap pelayanan kesaksian mereka, sampai kepada tangan-tangan yang mengerjakan segala sesuatu Tuhan buat berhasil. Setiap anak-anak mereka dalam pendidikan, bahkan perkuliahan juga Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami tamatkan ibadah kami pada saat ini dengan ucapan syukur. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia, cinta, kasih kemurahan dari Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan, penyertaan, pimpinan, kekuatan, kuasa, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini, sampai selama-lama dan lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah terima berkat siang ini, dan sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati saudara.